Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Tsumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya was salihin wal musannifin wal muallifin al mukhlisin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma khususan ila musannifi kitab Safinatin Najah Asy-Syaikh As-Sayyid Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa muallifi kitab Kashifatis Sajah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Kashifatus Sajah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qisasu wal haddu fala yajibani alaihim li'adamil iltizamihim lil ahkami. Wa ammal qisasu, dan adapun hukuman mati atau hukum qisas, wal haddu, dan hukuman pidana. Al had adalah hukum pidana Islam yang telah ditentukan jenis dan sanksinya. Fala yajibani alaihim, maka tidak diwajibkan keduanya, yakni hukum qisas atau hukuman mati, wal had, dan hukuman pidana, alaihim, atas mereka, yakni atas anak kecil, atas orang yang tidur, dan juga atas orang yang gila. Maka hukum qisas, hukuman mati, dan hukuman had atau hukuman pidana Islam tidak diwajibkan atas mereka. Li'adamil iltizamihim lil ahkami, karena tidak ada keharusan atas mereka, karena tidak ada keharusan atas mereka terhadap hukum-hukum tersebut. Ketika anak kecil melakukan perbuatan yang sampai mengambil nyawa orang atau yang sampai mengakibatkan orang mati, maka tidak wajib dijalankan qisas atasnya, karena hukum qisas atau hukuman mati tersebut tidak diwajibkan atas mereka, karena anak kecil belum balik, belum dewasa.
Begitu pula hukuman had atau hukuman pidana Islam, yakni hukuman pidana yang telah ditentukan jenis dan sanksinya. Di antaranya hukum had tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan di beberapa kitab-kitab fikih, antara lain di dalam kitab Fathul Qarib itu ada beberapa jenis hukuman pidana Islam atau hukuman had. Yang pertama ada yang disebut dengan hadduz zina. Hukuman had atau hukuman pidana atas perbuatan zina. Hukuman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan zina atau berzina ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan zina muhsan dan ada pula yang disebut dengan zina ghairu muhsan. Artinya orang yang berzina yang belum pernah menikah sebelumnya, itu disebut dengan ghairu muhsan. Sedangkan zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah, atau dengan kata lain dia telah memiliki ikatan yang resmi, sudah punya istri atau suami yang resmi, maka itu disebut dengan zina muhsan apabila dia melakukan perbuatan zina. Atau dengan kata lain, dalam bahasa kita sering disebut dengan berselingkuh. Berselingkuh bagi orang yang sudah memiliki ikatan resmi, seperti sudah punya istri atau suami yang resmi, kemudian dia melakukan perbuatan zina atau selingkuh, ini yang disebut dengan istilah zina muhsan. Maka hukuman pidananya adalah dia dirajam. Dia dirajam sampai mati. Artinya seluruh tubuhnya dipendam, hanya tinggal leher dan kepalanya. Jadi sebatas leher dia dikuburkan atau ditanam, tinggal yang muncul ke atas tanah itu adalah kepalanya. Maka kepalanya ini dilempar dengan batu-batu yang berukuran sedang. Artinya tidak boleh menggunakan batu yang besar atau batu yang kecil. Kalau menggunakan batu yang besar, cepat matinya. Jadi tidak ada istilahnya pelajaran buat dia. Begitu gampang dia mati. Sekali pukul langsung mati. Tetapi kalau menggunakan batu yang kecil, itu memperlambat kematiannya. Artinya terlalu membuat mereka atau dia menderita. Maka dianjurkan, disarankan di sini menggunakan batu yang berukuran sedang. Artinya matinya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu kalau yang melakukan zina tersebut adalah zani muhsan, orang yang berzina yang sudah pernah menikah secara resmi. Artinya sudah memiliki ikatan pernikahan yang resmi atau pernah menikah dalam ikatan pernikahan yang resmi. Kemudian dia melakukan perbuatan zina, ini yang disebut dengan zani muhsan, orang yang berzina muhsan. Dan itu hukumannya adalah hukuman rajam. Tetapi kalau sebelumnya dia belum pernah menikah, belum pernah memiliki ikatan pernikahan yang resmi, artinya dilakukan oleh perawan dan bujang perbuatan zina tersebut, maka had atau hukuman pidananya adalah dicambuk 100 kali cambukan. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan mi'atu jaldah, 100 jilid atau 100 cambukan. Kenapa disebut dengan jildah? Artinya cambuk itu harus menyentuh langsung dengan kulitnya. Tidak boleh ada pembatas antara cambuk dengan kulitnya.
Artinya kalau dia mengenakan pakaian, maka harus dilepas pakaiannya. Jadi cambuknya itu harus mengena kulit punggungnya. Tidak boleh dalam keadaan berpakaian dicambuk. Itu tidak sah. Jadi harus dilepas pakaiannya sehingga kulitnya kelihatan. Kulit punggungnya kelihatan, kemudian dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Itu kalau dilakukan oleh orang yang merdeka, artinya bukan budak. Tapi kalau dilakukan oleh budak, itu separuhnya 50 kali cambukan. Dan setelah itu, bagi orang yang merdeka, setelah dicambuk 100 kali, baik itu laki-laki maupun perempuan, bagi yang merdeka, dicambuk 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Artinya dibuang keluar dari daerahnya. Kalau budak diasingkan selama setengah tahun. Itu hadduz zina. Kemudian ada yang disebut dengan haddul qadhfi. Hukuman pidana bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Dan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dibuktikan. Artinya tidak bisa menghadirkan saksi. Ketika dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka orang yang menuduh zina ini harus dihukum pidana. Ya, dihukum pidana dengan cara dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Kalau dia orang merdeka. Tapi kalau bukan orang merdeka, artinya budak, maka dicambuk dengan separuhnya, yaitu 40 kali cambukan. Kemudian ada namanya haddu syarbil khamri. Hukuman pidana bagi orang yang bagi orang yang meminum khamar atau meminum minuman keras atau meminum minuman yang memabukkan atau mengkonsumsi barang-barang yang dapat memabukkan seperti mengkonsumsi ganja misalnya, kemudian mengkonsumsi sabu. Maka ini ada hukuman pidananya dalam Islam. Ketika dia terbukti melakukan perbuatan tersebut, artinya meminum minuman keras, dan dia terbukti atau atas pengakuannya sendiri, maka dia dicambuk sebanyak 40 kali cambukan. Kalau dia orang merdeka. Kalau dia bukan orang merdeka, artinya kalau dia budak yang melakukan, dicambuk separuhnya. Artinya separuh dari 40 kali cambukan berarti 20 kali cambukan. Itu setiap pidana dalam Islam itu ada sanksinya. Maka ini yang disebut dengan hukuman had. Hukuman pidana Islam yang jenisnya telah ditentukan dan sanksinya juga telah ditentukan. Ada lagi namanya haddus sariqah. Had hukuman pidana bagi orang yang melakukan pencurian. Kalau dia mencuri sampai nisab, sampai batas nisab, yaitu 93,6 gram emas, artinya kalau dia melakukan pencurian senilai 93,6 gram emas, artinya sekitar kalau dirupiahkan, kalau 1 gramnya sekarang 1 juta, sekitar 93 juta lebih, 93.600.000, sekitar itu. Kalau dia sampai melakukan pencurian sebanyak itu, maka hukum hadnya atau hukuman pidananya adalah dipotong tangannya. Maka yang dipotong pertama kali adalah tangannya yang kanan sampai pergelangan. Ini dipotong sampai sini, sampai pergelangan. Kalau masih melakukan pencurian dengan nilai yang sama, artinya sampai 1 nisab, bahkan lebih, minimal 1 nisab, 93,6 gram emas, setelah dipotong tangan yang kanan sampai ke pergelangan masih dia mencuri, maka dipotong kakinya yang kiri.
selang-seling kaki yang kiri secara silang. Kaki yang kiri sampai batas mata kaki. Kemudian apabila dia tetap mencuri, maka dipotong tangannya yang kiri sampai pergelangan. Kalau mencuri lagi, tidak tobat misalnya, tidak kapok, mencuri lagi, potong lagi kakinya yang sebelah kanan sampai mata kaki, sehingga dia tidak bisa, ya bisa saja berjalan, tapi kan gerakannya lamban, tidak secepat kakinya masih lengkap. Kalau dia misalnya masih melakukan hal serupa, maka dia disanksi dengan sanksi yang keras, yaitu dibunuh. Kalau dia tidak tobat, ya sudah dipotong dua tangannya, kakinya tetap, berarti kan tidak ada kapoknya. Agar dia kapok, ya udah dihilangkan aja dari dunia ini. Tapi kalau sistem perundang-undangan kita menggunakan hukum syariat, hukum syariat Islam. Sementara di negara kita kan tidak menggunakan hukum syariat Islam. Maka hukuman-hukuman seperti ini tidak bisa dijalankan. Karena yang bisa menjalankan atau yang berhak, yang berwenang menjalankan adalah pemerintah. Sementara pemerintah kita bukan pemerintah Islam, bukan negara Islam. Karena negara kita bukan berdasarkan syariat Islam. Kemudian ada hukuman pidana terhadap orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu artinya mengingkari kewajiban sholat, dia tidak mengimani dan tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, maka hukumannya sama dengan hukuman orang yang murtad. Artinya dia disuruh bertobat, segera disuruh bertobat. Jadi imam, seorang pemimpin dari negara Islam, segera memerintahkan dia untuk secepatnya bertobat dan diberi kesempatan atau tempo selama 3 hari. Kalau selama 3 hari dia tidak kembali ke jalan yang benar atau bertobat, maka dia dibunuh. Dia dibunuh. Artinya biar penyakitnya tidak menular kepada yang lain. Biasanya orang yang punya penyakit itu gampang menular penyakitnya, apalagi penyakit hati seperti ini. Dia mengingkari akan kewajiban sholat, maka dia akan menularkan penyakitnya ini kepada orang lain, sehingga mengajak orang lain untuk tarikus sholat juga, meninggalkan sholat. Itu sebabnya. Maka ketika dia tidak meyakini atau mengingkari akan kewajiban sholat, maka hukumannya sama dengan orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Maka dia dihukum mati atau dibunuh. Dihukum mati atau dibunuh. Itu apabila dia mengingkari. Tetapi kalau dia tidak mengingkari akan kewajiban sholat, hanya sekedar malas, tidak mau sholat, bukan karena alasan dia mengingkari akan kewajiban sholat, tetapi karena malas, maka dia harus diingatkan. Tetapi setelah berkali-kali diingatkan, dia tetap tidak sholat, maka sanksinya juga dieksekusi mati. Loh, apa kena dia termasuk murtad? Ya enggak, dia tidak kafir. Artinya bedanya sama orang yang tarikus shalah kena mengingkari akan kewajiban salat dengan orang yang tarikus shalah yang tidak mengingkari akan kewajiban salat. Bedanya ketika setelah dihukum mati dan dia mati, itu pemakamannya yang berbeda. Pemakaman dan perawatan jenazahnya yang berbeda.
Kalau orang murtad atau orang yang tarikus shalah karena mengingkari akan kewajiban salat yang disamakan hukumannya dengan orang murtad, ia tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Ya mungkin dikuburkan di kuburan agama lain kalau boleh, tapi kalau tidak ya terserah mau dikuburkan di mana. Haram hukumnya menguburkan orang seperti ini di perkuburan orang Islam, di kuburan muslim, haram hukumnya. Tetapi kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, bukan karena mengingkari akan kewajiban sholat, tetap dirawat sebagaimana merawat jenazahnya orang muslim. Dia digolongkan orang mukmin asi, orang mukmin yang bermaksiat. Maka pengurusan jenazahnya sama seperti mengurus jenazah-jenazah orang-orang beriman yang lainnya. Ya dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan di pekuburan muslim. Itu bedanya, yang membedakan antara tarikus shalah yang malas dengan tarikus shalah yang mengingkari akan kewajiban sholat. Kemudian haddur riddah, hukuman pidana buat orang murtad, yaitu sama tadi seperti orang yang tarikus shalah yang mengingkari akan kewajiban sholat. Artinya dia tidak percaya bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi kasusnya dan statusnya sama dengan orang murtad dengan tarikus shalah yang mengingkari akan kewajiban sholat. Bahkan statusnya itu disamakan dengan babi. Tarikus shalah itu najisnya sama dengan babi. Orang yang tarikus shalah yang mengingkari akan kewajiban sholat itu statusnya sama hinanya dengan babi. Yang kita kenal babi adalah najis mughalladhah. Kenapa dia dikatakan najis mughalladhah? Ya batinnya, hatinya, keimanannya itu najis mughalladhah, yang tidak meyakini akan kewajiban sholat atau mengingkari akan kewajiban sholat. Tetapi bagi anak kecil, bagi orang yang tidur, bagi orang yang gila, maka tidak diwajibkan kedua hukum ini, qisas dan had atau hukuman pidana, tidak diwajibkan. Karena tidak ada keharusan buat mereka terhadap hukum-hukum tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Rufi'al qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastayqidha. Diangkatnya pena an thalathatin dari 3 kelompok orang. Yang pertama anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sehingga dia terjaga. Jadi ketika orang yang lagi tidur, maka dalam tidurnya dia tidak dibebani hukum-hukum syarak seperti kewajiban sholat dan lain sebagainya. Tidak diwajibkan sholat atas orang yang tidur. Yang namanya orang tidur, orang tidak sadar. Disamakan status hukumnya dengan orang gila. Wa anis sabiyyi, dan dari anak kecil hatta yahtalima. Di dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi wa anis sabiyyi hatta yabalugha, dan dari anak kecil sehingga dia balik atau dewasa. Ketika anak kecil itu belum balik, artinya belum berusia dewasa, maka hukum-hukum syarak tidak dibebankan atas mereka. Wa anil majnuni hatta yaqila. Di dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi
wa anil majnuni hatta yafiqa. Kalau di sini hatta yaqila. Ini riwayat hadisnya dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kalau dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi hatta yafiqa. Wa anil majnuni, dan dari orang gila hatta yaqila, sehingga dia berakal. Artinya akalnya kembali berfungsi. Atau hatta yafiqa, sehingga dia sembuh dari gilanya. Ya sama maksudnya dengan hatta yaqila, sehingga dia berakal, artinya berfungsi kembali akalnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Fal muradu bil qalami, maka adapun yang dimaksud dengan qalam atau pena di sini, qalamut taklifi adalah pena pembebanan hukum-hukum syarak. Duna qalamid damani, bukan pena tanggungan. Li'annahu min khitabil wad'i, karena sesungguhnya qalamat taklif atau pena pembebanan hukum-hukum syarak tersebut min khitabil wad'i, termasuk dari khitabul wad'i. Khitabul wad'i ini maksudnya adalah penetapan hukum yang terkait antara Allah dengan makhluknya, dengan hamba-hambanya, atau perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang harus dipatuhi oleh hamba-hambanya. Itu yang disebut dengan khitabul wad'i. Jadi pena yang dimaksud dalam hadis ini, diangkatnya pena yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW ini adalah khitabul wad'i atau qalamut taklif, pena pembebanan hukum. Karena pena pembebanan hukum tersebut merupakan khitabul wad'i, penetapan hukum yang terkait antara Allah dengan hamba-hambanya, atau dengan kata lain perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang harus dipatuhi oleh hamba-hambanya. Itu yang disebut dengan khitabul wad'i. Fayajibu dhamanul mutlafati, maka wajib tanggungan atau mengganti rugi barang-barang yang dirusak, waddiyati, dan membayar denda alaihim, atas mereka. Tetapi kalau mengganti rugi barang-barang yang dirusak dan membayar denda, itu wajib atas mereka, wajib atas anak kecil, atas orang gila, dan orang yang tidur. Wajib. Ketika anak kecil melakukan perusakan terhadap barang orang, misalnya anak kecil melakukan perusakan kepada kepada barang temannya yang berupa HP misalnya. Jadi wajib dia mengganti rugi harga nilai dari harga barang yang dirusak. Misalnya harga HP-nya 2 juta misalnya. Maka anak kecil tersebut, karena dia merusak barang orang lain, maka wajib mengganti harganya atau mengganti barang yang serupa. Bisa juga dibelikan HP yang sama, kemudian diberikan kepada orang yang barangnya telah dirusak, atau mengganti harganya. Berapa harganya diganti dengan uang. Itu wajib atas mereka. Begitu pula orang gila. Ketika orang gila melakukan perusakan terhadap barang orang, maka dia wajib mengganti rugi barang yang dirusak. Atau orang yang tidur, orang yang sedang tidur misalnya
di dalam tidurnya dia melakukan perusakan. Ini namanya orang tidur kan, mungkin dia bermimpi memukul sesuatu, ternyata yang dipukul adalah tipinya orang lain. Kemungkinan dia tidur di rumah tetangga atau di rumah temannya, di dalam tidur dia mimpi memukul sesuatu, ternyata yang dipukul adalah tipinya, misalnya tipi tetangganya atau temannya. Maka dia wajib mengganti barang yang dirusak dengan seharga barang yang dirusak itu. Atau boleh juga mengganti dengan barang yang serupa atau dengan harganya. Berapa harganya? Kemudian kita berikan kepada orang yang barangnya telah dirusak. Bukan berarti orang tidur kan tidak salah, tidak sengaja gitu. Nah, di dalam hukum fikih itu wajib dia mengganti rugi barang yang dirusak, baik yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang belum balik, kemudian orang gila atau majnun, dan orang yang sedang tidur atau lagi tidur. Ketika dia melakukan perusakan terhadap barang-barang orang, maka dia wajib mengganti rugi. Wajib mengganti rugi. Ganti ruginya itu diambil dari harta siapa? Mimmalihim, diambil dari harta mereka. Kalau mereka punya harta. Kalau tidak, maka harus diganti rugi. Yang harus mengganti rugi adalah walinya. Kalau misalnya dia punya harta, maka diambil dari hartanya. Tetapi kalau dia tidak punya harta, maka diambil dari harta milik walinya. Bi khilafil qisasi wal haddi, berbeda dengan hukuman mati dan hukuman had atau hukuman pidana yang telah disebutkan jenis dan sanksinya seperti yang saya jelaskan tadi. Cukup waktunya nih? Bisa untuk itu? Ada yang masuk Islam itu, ada yang tadi? Bisa dilaksanakan sekarang? Oh, belum datang. Oh, ya. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Kira-kira jelas nggak apa yang telah saya jelaskan tadi? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lagi. Di dalam hadis Nabi yang telah saya bacakan tadi, rufi'al qalamu, diangkatnya pena. Yang dimaksud dengan pena di sini adalah pena taklif atau pena pembebanan hukum-hukum syarak. Artinya ketika orang tidur, maka dia tidak dibebankan kewajiban sholat. Padahal kewajiban sholat itu wajib atas orang yang terjaga. Wajib dilakukan atau dilaksanakan bagi orang yang tidak tidur. Ketika dia tidur, maka gugur kewajiban itu selama dia tidur, sehingga dia terjaga. Kalau dia terjaga, baru kewajiban sholat itu mulai berlaku. Ketika dia sedang tidur, maka kewajiban sholat itu gugur. Itu yang dimaksud dengan rufi'al qalamu, diangkatnya pena. Pena yang dimaksud adalah pena pembebanan hukum-hukum syarak, seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan rufi'al qalamu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kewajiban-kewajiban syarak itu tidak diwajibkan juga kepada anak kecil. Anak kecil artinya anak yang belum balik. Sebagaimana bunyi redaksi hadisnya, wa nisabiyyi hatta yahtalima.
dari anak kecil sehingga dia ihtilam, mimpi basah, atau dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi hatta yabalugha, sehingga dia balik atau dewasa. Wa anil majnuni hatta yaqila, dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi hatta yafiqa, dari orang gila sehingga dia berakal atau sehingga dia sembuh dari gilanya. Ya, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua faham maksudnya dan bermanfaat bagi kita sekalian fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.